kehidupan yang ada di bumi itu sebenarnya secara sistematis dan terarah dibuat, ditanam, didirikan oleh para alien dari makhluk luar angkasa nun jauh di sana. Apakah kehidupan kita itu diatur sama pihak lain? Dan apakah itu Tuhan atau alien atau makhluk berperadaban tinggi atau makhluk dimensi kelima keenam dan sebagainya? Ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kehidupan kita tuh diatur. Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya mengalami satu fenomena yang masih misterius dan itu berlaku sampai sekarang? Kalau saya, iya. Sampai sekarang saya punya satu fenomena misterius yang tidak bisa saya pecahkan, yaitu setiap saya menginginkan dengan sangat satu jajanan atau makanan tertentu, maka ketika saya mencarinya, dia menjadi tidak ada di pasar, di wilayah sekitar saya. Contohnya adalah kemarin saya sangat ingin makan ayam crispy gitu ya, ayam goreng. Dan itu seharusnya ada di mana-mana. Di wilayah dekat rumah saya tuh ada puluhan orang yang jual itu, baik dalam bentuk toko yang sudah bermerek maupun pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan. Tetapi mendadak ketika saya menginginkannya, itu tuh gak ada. Saya datang ke satu tempat sudah tutup, saya datang ke tempat yang lain sudah habis, saya datang ke tempat yang lain lagi ada tapi orangnya yang nggak ada. Saya datang ke tempat lain, orangnya ada, tokonya sudah ada, tapi saya datang ke sana pas pembeli terakhir sudah menghabiskan jatah dagangan pada waktu itu. Nah, saya keliling untuk mencari ayam goreng saja pada waktu itu tembus 2,5 jam. Karena pada waktu itu saya penasaran sampai sebatas mana saya gagal untuk menemukan itu. Karena ini sekali lagi ya, ini bukan fenomena yang kebetulan pada hari itu saja, tapi hampir selalu. Saking hampir selalunya, istri saya pun sudah mengetahui itu. Jadi kalau misalkan kami jalan-jalan kemana-mana gitu, terus kita tuh bersepakat mau jajan apa nih? Mau jajan batagor. Tapi kita ngakunya pura-puranya jajan mie ayam ya, biar batagornya tetap ada gitu. Soalnya itu juga sering kami rasakan. Jadi lagi pengen batagor, tiba-tiba di mana-mana tutup tukang batagor, nggak ada gitu. Ini kan fenomena yang aneh, fenomena yang heran sampai sekarang saya tidak bisa menjelaskan. Sekali lagi ya, ini hampir selalu seperti itu gitu. Nah, fenomena inilah yang kemudian membuat saya berpikir apakah saya tuh seperti objek dalam film The Truman Show gitu atau film God City gitu, di mana ada pihak lain yang mengontrol, yang mengatur bagaimana kehidupan saya tuh berjalan gitu. Jadi saya tuh diawasi 24 jam, orang-orang di sekitar saya sebenarnya adalah aktor atau ya agen-agen yang sebenarnya hanya ada karena saya ada di sini untuk hidup dan dipantau. Mungkinkah seperti itu? Saya tuh sering berpikir bahwa ketika saya berjalan, ketika saya berkata-kata, ketika saya menjadi eksis di YouTube seperti sekarang, ini sebenarnya bukan kehendak saya, tapi karena memang dirancang dalam sebuah plot yang jauh lebih besar, yang tidak saya rencanakan dan tidak saya kehendaki, tapi sudah ada di sana, dan pihak-pihak di sekitar saya, termasuk lingkungan hidupnya, termasuk udaranya, termasuk orang-orang di dalamnya, itu sebenarnya hanya agen-agen yang membuat saya harus mengikuti plot yang sudah ditentukan dan diputuskan. Saya sering memikirkan hal yang semacam itu gitu. Dan luar biasanya ketika Baraya menganggap bahwa apa yang saya alami itu sebenarnya sebuah kebetulan dan sebagainya, saya menemukan setidaknya ada 3 teori ilmiah atau 3 teori konspirasi ilmiah terkait dengan fenomena yang saya alami. Jadi kita mulai satu demi satu. Teori yang pertama itu adalah teori kebun binatang kosmik. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, atau misalkan Baraya bisa nonton film semacam MIB gitu ya, Man in Black gitu. Nah, film itu menceritakan bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya diawasi oleh makhluk-makhluk luar angkasa nun jauh di sana. Jadi kalau misalkan Baraya kan sekarang tuh ada sebuah paradoks yang disebut sebagai paradoks Fermi gitu. Kan secara matematis, secara kalkulatif seharusnya alien itu ada dan bisa berinteraksi dengan kita secara kalkulatif gitu ya. Tapi kok kita sekarang tidak melihatnya. Nah,
itu tuh dijelaskan dalam hipotesis kebun binatang kosmik itu bahwa alien tuh selama ini memang melihat kita, memantau kita, tapi dari jarak tertentu sedemikian sehingga kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka mengawasi kita. Persis sama kurang lebihnya seperti laboratorium atau seperti kebun binatang. Jadi kita tuh dilihatin sama makhluk-makhluk di sana itu. Dan kadang-kadang makhluk-makhluk di luar angkasa yang cukup jahil itu melakukan intervensi terhadap kehidupan kita gitu. Jadi rumusan sederhana dari teori kebun binatang kosmik ini adalah begini Baraya. Kan manusia untuk bisa mencapai peradaban sekarang dari nol, dari dalam tanda kutip kera, kemudian mencapai peradaban sekarang yang sampai ada di dunia digital, itu butuh waktu 3 juta tahun. Nah, sedangkan bayangkan bumi ini 4,5 miliar tahun. Jadi selama ini bumi itu ngapain? Ada makhluk yang semacam apa kok nggak berkembang? Kalau manusia hanya butuh waktu 3 juta tahun untuk berevolusi sampai tingkat kecerdasan seperti ini, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kejadian seperti itu? Itu premis yang pertama. Yang kedua, di alam semesta ini bahkan jauh lebih banyak lagi triliunan planet yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan banyak di antara planet-planet itu yang sudah berusia jauh lebih tua daripada bumi. Ada yang 10 miliar tahun, 20 miliar tahun, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka kehidupan-kehidupan yang di sana pun harus sudah berkembang sedemikian pesatnya sampai mereka itu mampu menjelajah ruang dan waktu, mampu menjelajahi antar galaksi, mampu menjelajahi antar dimensi. Nah, karena itulah maka mereka tuh seharusnya sudah melihat manusia dan mungkin bisa berinteraksi. Nah, tetapi karena setelah dipikir-pikir intervensi terhadap kehidupan manusia itu akan mengubah manusia menjadi lebih tidak alamiah, maka mereka hanya memantaunya saja, melihatnya saja, dan dijadikan sebagai laboratorium hidup. Begitu kurang lebihnya. Tapi beberapa oknum di antara alien-alien itu kadang-kadang intervensi masuk lebih dalam kepada manusia. Ya karena kegatelan mungkin ya. Jadi mereka sengaja menampilkan UFO terus hilang lagi gitu ya, tidak terdeteksi, atau mereka menampilkan jenazah mereka pluk di bumi gitu ya, terus hilang lagi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu hipotesis yang cukup menarik. Walaupun juga sangat sulit untuk dibuktikan. Ada hipotesis yang lain atau teori konspirasi yang lain, yaitu bahwa dunia itu sekedar simulasi. Ya, jadi sama seperti film The Matrix gitu, bahwa kita tuh sebenarnya hidup di dunia semacam game gitu, ya semacam game yang dikendalikan oleh pihak lain, atau alam semesta yang kita pahami sekarang itu sebenarnya adalah alam semesta yang dikuasai dan dikontrol oleh pihak lain. Ya persis sama seperti The Matrix. Jadi asumsi paling dasarnya sama seperti sebelumnya bahwa usia bumi 4,6 miliar tahun, tetapi peradaban manusia itu usianya sangat pendek. Padahal untuk mencapai kecerdasan dari level hewan sampai level manusia dengan kecerdasan seperti sekarang itu hanya butuh waktu 3 juta tahun. Ngapain aja? Maka dalam hipotesis dunia simulasi itu peradaban sebenarnya memang sudah ada lebih awal, mungkin 1 miliar tahun yang lalu gitu ya, atau 500 juta tahun yang lalu dan lain sebagainya. Nah, mereka itu memiliki peradaban yang cerdas, yang canggih, yang maju sedemikian sehingga mereka kemudian menciptakan dunia simulasi untuk bisa menggambarkan bagaimana kehidupan mereka sebelumnya gitu. Begitu kurang lebihnya. Nah, maksud saya adalah mereka itu mengajukan sebuah argumentasi bahwa game, permainan game kita itu dari Tetris sampai ke GTA 6 yang sangat realistis itu butuh waktu hanya sekitar 40 tahun. Jadi kalau misalkan ada sebuah entitas berkesadaran yang bisa menghasilkan sebuah peradaban berusia 500 juta tahun misalkan, maka mungkinkah mereka juga bisa menciptakan alam semesta, dunia simulasi yang pada dasarnya berbentuk digital tapi kemudian dipahami sebagai sesuatu yang fisik gitu. Ya seperti ini gitu. Kan di dalam GTA tuh ada alam semestanya gitu ya. Ada ya walaupun cuma beberapa kawasan gitu, tapi ada alam semestanya dan kemudian ada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, mungkinkah sebenarnya kita juga adalah makhluk yang tokoh-tokoh itu yang dikendalikan pakai remote untuk berjalan ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi hipotesis yang seperti ini tuh sulit untuk dibuktikan, tapi banyak sekali orang yang mendiskusikannya. Bahkan di universitas-universitas terkemuka di negara-negara paling maju ini dijadikan sebagai dialog filsafat.
Saking relevannya teori itu dengan kehidupan kita sehari-hari seperti sekarang gitu. Ya, tapi itu cuman sekedar teori ya. Ada juga teori yang ketiga, yaitu panspermia terarah. Jadi ini tuh seperti di filmnya Knowing lah, atau filmnya Superman. Jadi kan narasinya itu adalah bahwa makhluk hidup itu bisa dipindahkan dari satu planet ke planet yang lain. Nah, dalam teori panspermia terarah ini, itu digambarkan bahwa kehidupan yang ada di bumi itu sebenarnya secara sistematis dan terarah dibuat, ditanam, didirikan oleh para alien dari makhluk luar angkasa nun jauh di sana. Jadi ya seperti Superman. Jadi ceritanya ada sebuah planet mungkin yang sudah sekarat, kemudian mengirimkan makhluknya ke bumi untuk bisa bertahan hidup gitulah. Atau ya seperti film Transformer gitu ya. Jadi ada planet yang namanya Cybertron dan dia sekarat, kemudian makhluk-makhluk di sana itu tersebar ke mana-mana dan sebagainya. Tapi intinya kurang lebih teorinya itu seperti itu. Karena gini Baraya, ada sebuah gap besar di dunia sains modern yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Bagaimana kehidupan itu bermula? Itu sampai sekarang belum terjelaskan. Sampai sekarang tidak dimengerti oleh orang-orang bagaimana kehidupan bisa muncul di bumi. Atau bagaimana kehidupan itu bisa ada. Nah, itu nggak terjelaskan. Maka teori panspermia ini menjelaskan bahwa kehidupan yang ada di bumi itu berasal dari planet lain yang oleh alien sengaja ditanamkan di sini karena merekanya sekarat, karena merekanya planetnya sudah tidak layak huni dan lain sebagainya. Tapi untuk menjaga kelestarian spesies mereka, maka mereka harus menyimpannya di planet yang baru. Dan karena itulah maka kadang-kadang manusia-manusia di bumi itu mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, tapi itu menyelamatkan hidupnya. Ya mungkin ada intervensi dari makhluk-makhluk yang menanam diri kita itu gitu, agar kehidupan kita, peradaban kita berkembang ke sebuah arah di mana sampai pada titik tertentu di mana bumi ini tidak layak lagi huni, maka manusia harus sudah siap menjelajah luar angkasa. Makanya kalau misalkan Baraya simak, sebenarnya kehidupan di bumi itu peradabannya mengarah pada perjalanan antariksa, perjalanan antar galaksi. Jadi peradaban bumi, coba cek Baraya, itu ujung-ujungnya adalah mengarah untuk menaklukkan planet lain. Agar apa? Agar siklusnya dimulai lagi seperti awal. Nanti ketika bumi sudah sekarat, ada sekelompok orang yang mungkin bisa didesain untuk bisa bertahan hidup di planet lain dan kemudian melanjutkan kehidupan sampai seterusnya. Nanti ketika di sana peradabannya sudah besar dan kemudian buminya atau planetnya sudah tidak layak huni lagi, maka mereka harus mengembangkan peradaban antar galaksi dan sebagainya, begitulah. Ya, itu adalah beberapa teori. Ada sebenarnya beberapa teori yang lain yang menjelaskan bahwa kehidupan kita itu dikontrol dalam tanda kutip gitu ya. Misalkan ada teorinya Pak Silver yang menjelaskan bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk dari luar angkasa yang disimpan di bumi, dan bumi ini sebenarnya adalah penjara buat makhluk-makhluk yang nakal gitu ya. Atau misalkan ada juga teori dari Pak Zakaria Sitchin gitu ya, yang itu kemudian digunakan sebagai plot paling dasar bagi film-film MCU gitu ya, film Avenger, film Celestial dan lain sebagainya, itu kan dari situ. Tapi apapun itu sekedar teori. Balik lagi ke pertanyaan dasar, kan sebenarnya kita hidup itu menganggap bahwa diri kita itu dikendalikan sama diri kita sendiri gitu. Nah, ini saya mengendalikan diri saya sendiri gitu. Ada remote gitu ya, saya goyang-goyang dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berpikir secara lebih mendalam dan lebih radikal, kayaknya kita tuh tidak dikendalikan oleh diri kita sendiri, tapi dikendalikan oleh pihak lain yang menyusun sebuah plot skenario agar kita tuh bergerak ke satu arah. Pernah nggak misalkan Baraya mengalami kejadian seperti ini? Baraya ada di satu tempat, satu waktu di mana Baraya itu sangat tidak menghendaki, atau terjadi kecelakaan atau terjadi apapun sampai Baraya tuh tiba-tiba ada di satu tempat gitu. Ternyata satu tempat itulah yang mengubah kehidupan Baraya sampai sekarang. Misalkan di tempat itu Baraya bertemu dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri Baraya. Dan istri itu akhirnya mendorong Baraya untuk memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, menghasilkan anak keturunan Baraya atau membuat Baraya itu berkarir menjadi lebih baik gitu. Padahal itu dimulai dari pertemuan yang sama sekali tidak dikehendaki, sepenuhnya kebetulan, dan bahkan kita tuh tidak terencana untuk ada di tempat itu gitu.
Nah kan kehidupan kita tuh seperti itu gitu. Jadi misalkan gini, saya memutuskan untuk kuliah di ITB. Apakah saya memutuskan untuk ke sana? Tidak. Ada rangsangan-rangsangan, ada aksi-aksi sebelumnya yang membuat saya akhirnya memutuskan, saya mau ke ITB. Entah cerita sebelumnya itu adalah bahwa ada guru yang sangat inspiratif dan dia berasal dari ITB, atau misalkan bahwa ITB itu ternyata banyak yang jadi menteri dan sebagainya, itu merangsang pikiran saya sehingga saya memutuskan untuk gabung ke ITB. Nah, jadi keputusan saya untuk kuliah di ITB sebenarnya bukan keputusan saya pribadi, tapi itu rangsangan yang terstruktur dan teratur, yang sistematis, yang dibuatkan plotnya oleh pihak lain sehingga saya masuk ke ITB. Ketika saya masuk ke ITB pun, saya tuh polos. Saya tidak bisa menentukan saya ketemu sama dosen kayak gimana, saya tidak bisa memutuskan bahwa saya ketemu sama teman-teman kayak gimana, saya bahkan juga tidak bisa memutuskan di mana bangku tempat duduk saya di kelas itu berada. Semuanya itu benar-benar random. Lalu kemudian saya di sana dipertemukan dengan orang yang akhirnya mengubah kehidupan saya. Lalu saya dipertemukan dengan teman-teman yang mengubah kehidupan saya ke depan dan sebagainya. Bahkan di situ juga ada kehidupan terencana di mana saya misalkan ya, mohon maaf, saya harus kecelakaan dan meninggal di sana gitu. Itu juga kan di luar kehendak kita. Baraya sakit, Baraya meninggal itu kan di luar kehendak Baraya sendiri gitu. Nah, tapi ada sesuatu, ada ya mungkin ada sebuah plot cerita besar, ada skenario besar yang membuat Baraya tuh harus menjalani itu semuanya gitu. Dan apakah itu Tuhan atau alien atau makhluk berperadaban tinggi atau makhluk dimensi ke-5 ke-6 dan sebagainya, ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kehidupan kita tuh diatur sama pihak yang tidak kita ketahui. Jangankan yang seperti itulah. Baraya misalkan cowok ya, Baraya tuh cowok. Kemudian Baraya tuh lihat ada perempuan cantik seksi di satu tempat. Baraya tuh nafsunya langsung menggebu-gebu. Baraya tahu kalau misalkan Baraya mencabuli dia, kalau misalkan Baraya melakukan tindakan kurang ajar, itu tuh Baraya tuh kalau ketahuan karirnya bisa hancur, kehidupannya bisa hancur, keluarga Baraya juga bisa hancur dan sebagainya. Baraya tuh tahu persis itu. Tapi ada dorongan yang lebih besar untuk agar saya tuh mencabuli dia gitu. Ya gitu kan? Jadi ada dorongan dari dalam diri kita itu untuk tidak bisa ditahan oleh alam pikiran kita dan akhirnya kita melakukan itu dan akhirnya beneran kehidupan kita hancur gara-gara pencabulan itu, skandal itu dan sebagainya, akhirnya kita tidak bisa bangkit lagi. Nah, dorongan itu tuh kan dorongan yang tidak kita kendalikan gitu. Gimana cara mengendalikan itu? Itu kan hasrat hewani manusia. Tapi itu ada gitu. Artinya ya siapa sih yang berani ngaku bahwa hidup kita tuh ditentukan sama diri kita sendiri? Enggak. Kita mengambil keputusan apa tuh ternyata berdasarkan rangsangan dari sebelumnya. Ketika kita mengambil keputusan itu juga ternyata dampak sesudahnya itu random banget. Kita tidak akan menemukan apapun. Nah, jadi ayo kita berpikir bersama-sama Baraya. Jadi apakah kehidupan kita itu diatur sama pihak lain yang tidak kita sadari? Apakah itu harus merujuk bahwa itulah yang kemudian disebut sebagai Tuhan? Atau bisa aja itu juga bukan? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.